Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silva Karisna dengan NIM 230903101042. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Teori Auditing dan Pemeriksaan Pajak. Saya akan menjelaskan tahapan pemeriksaan pajak dari pemeriksaan lengkap, terfokus, dan juga spesifik dalam satu video. Baik, saya mulai. Yang pertama adalah pemeriksa pajak menguji kriteria kepatuhan dari wajib pajak. Pemeriksa pajak melakukan tahapan yang pertama, yakni penerbitan SP2 dan penyampaian surat pemberitahuan pemeriksaan kepada wajib pajak. Nah, dapat kita lihat dalam alur utama pemeriksaan pajak ini, pemeriksa pajak menerbitkan SP2 dan memilih pemeriksaan pajak yang akan mereka lakukan. Ada 3 pemeriksaan pajak, yakni pemeriksaan lengkap, terfokus, dan juga spesifik. Apa bedanya? Bedanya, pemeriksaan lengkap adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk menguji kepatuhan wajib pajak mencakup seluruh pos dalam surat pemberitahuan SPT dan atau surat pemberitahuan objek pajak SPOP secara mendalam. Jadi, pada pemeriksaan pajak secara lengkap ini, pemeriksa menguji seluruh pos pada SPT atau SPOP secara mendalam. Selanjutnya ada pemeriksaan terfokus, di mana pemeriksaan ini, pemeriksa pajak melakukan pemeriksaan menguji kepatuhan wajib pajak terfokus pada satu atau beberapa pos dalam SPT atau SPOP secara mendalam. Bedanya dari pemeriksaan lengkap dan juga pemeriksaan terfokus adalah seluruh pos dan juga beberapa pos ini yang akan mereka uji. Selanjutnya adalah pemeriksaan spesifik, di mana pemeriksa menguji kepatuhan dari wajib pajak dari satu atau beberapa pos secara sederhana. Nah, perbedaan dari spesifik dan terfokus itu sama-sama melakukan satu atau beberapa pos, namun secara sederhana dan juga secara mendalam seperti itu. Nah, di SP2 ini pemeriksa pajak harus menentukan mereka akan melakukan pemeriksaan pajak secara lengkap, terfokus, atau spesifik. Nah, setelah itu juga pemeriksa pajak wajib menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan kepada wajib pajak dan apabila diperlukan dapat menyertakan TOR-nya atau Term of Reference. Nah, selanjutnya kita masuk pada tahap pengujian pada warna kuning ini. Baik, selanjutnya adalah setelah pemberitahuan pemeriksaan pajak itu disampaikan kepada wajib pajak, pemeriksa pajak melakukan pertemuan awal dengan wajib pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau keluarga, di mana di sini setelah penerbitan SP2 dan penyampaian surat pemberitahuan pemeriksaan, pemeriksa wajib melakukan pertemuan dengan WP itu sendiri ataupun yang diwakilkan. Nah, di sini kita akan masuk ke pelaksanaan pemeriksaan, di mana nantinya akan ada pertemuan atau entry meeting, yang dimana nantinya pemeriksa pajak itu boleh meminjam atau meminta buku, catatan, dan dokumen dari wajib pajak itu sendiri. Nah, di sini gunanya adalah untuk meminta data, informasi, dan juga keterangan apa yang mereka butuhkan. Apabila dari pemeriksa pajak melakukan pemeriksaan lengkap, maka boleh meminta seluruh data dari wajib pajak itu sendiri. Apabila pemeriksa pajak melakukan pemeriksaan secara terfokus, maka pemeriksa pajak boleh meminta data dari satu atau beberapa hal yang diperlukan oleh pemeriksa pajak itu sendiri secara mendalam. Kemudian apabila spesifik, pemeriksa pajak boleh meminta data, informasi, atau keterangan dari wajib pajak secara sederhana saja, seperti itu. Selanjutnya, setelah adanya pelaksanaan pemeriksaan ini dari pertemuan dan kemudian pemeriksa pajak meminta atau meminjam catatan, dokumen, atau buku, maka pemeriksa pajak akan menyimpulkan dari data tersebut, yakni temuan sementara. Nah, dari temuan sementara oleh pemeriksa pajak, nantinya temuan sementara itu akan dilakukan pembahasan pada pembahasan temuan sementara ini dengan wajib pajak. Nah, pembahasan temuan sementara ini
pemeriksa pajak berkewajiban atau wajib melakukan pembahasan temuan sementara ini dengan wajib pajak sebelum menerbitkan SPHP. Nah, di sini nanti pembahasan temuan sementara gunanya adalah membahas temuan sementara dari pemeriksa pajak, apakah temuan tersebut sudah benar adanya atau ada kesalahan dari pemeriksa pajak atau dari wajib pajak itu sendiri. Setelah adanya pembahasan tersebut, tentu akan ada simpulan akhirnya yang dimana nanti akan muncul surat pemberitahuan hasil pemeriksaan setelah adanya pembahasan tersebut. Nah, surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau SPHP ini diterbitkan dan disampaikan kepada wajib pajak. Nah, pada proses pengujian ini, setelah SPHP muncul dan diberitahukan kepada wajib pajak, ada durasi pengerjaan dari 3 metode pemeriksaan. Apabila pemeriksa melakukan pemeriksaan lengkap, maka pemeriksa pajak harus melakukan pemeriksaan tersebut dalam 5 bulan saja dari atau setelah SPHP itu diterbitkan. Jadi, tidak boleh lebih dari 5 bulan. Selanjutnya, apabila pemeriksa pajak melakukan pemeriksaan terfokus, maka durasi waktunya adalah hanya 3 bulan. Apabila spesifik, hanya dilakukan selama 1 bulan setelah SPHP itu diberitahukan kepada wajib pajak. Namun, apabila ada kewajiban atau daftar pos dalam SPT data dan atau kewajiban tertentu, jangka waktu pengujian dapat diperpanjang. Seperti itu. Selanjutnya, kita lanjut pada alur setelah SPHP diberikan kepada wajib pajak. Nah, setelah SPHP itu diberikan kepada wajib pajak, dari wajib pajak itu boleh memberikan tanggapan SPHP sebelum PAHP, di mana tanggapan SPHP ini wajib pajak harus memberikan tanggapan secara tertulis paling lama 5 hari kerja. Jadi setelah SPHP diberikan kode wajib pajak, dalam 5 hari kerja harus ada tanggapan SPHP oleh wajib pajak. Nah, nantinya setelah tanggapan SPHP ini diterima oleh pemeriksa pajak, nanti akan muncul pembahasan akhir atau PAHP, pembahasan akhir hasil pemeriksaan, di mana pemeriksa pajak melakukan PAHP ini dengan wajib pajak berdasarkan tanggapan yang disampaikan sebelum melakukan finalisasi hasil temuan pemeriksaan. Nah, ini tujuannya juga memastikan bahwa nantinya LHP atau laporan hasil pemeriksaan pajak itu sudah benar sesuai dengan data dan juga informasi ataupun keterangan yang diberikan oleh wajib pajak pada secara real seperti itu, dan tidak ada kesalahan dari LHP-nya seperti itu. Selanjutnya, apabila setelah ada PHP ini muncul, maka terjadilah risalah QA atau mungkin risalah QA dan ikhtisar BA. Di sini selanjutnya penyusunan LHP. Setelah adanya PHP dan dengan adanya risalah QA dan sebagainya, maka pemeriksaan pajak itu harus menyusun LHP atau laporan hasil pemeriksaan yang disusun secara resmi seperti itu dalam 30 hari kerja. Nah, nantinya penyusunan LHP ini akan diterbitkan dengan SKP atau surat ketetapan pajak bahwa LHP tadi adalah sebagai produk hukum. SKP bahwa SKP ini sebagai produk hukum dari hasil pemeriksaan pajak sebelumnya. Nah, SKP ini diterbitkan dapat mencantumkan jumlah pajak kurang bayar, lebih bayar maupun nihil. Nah, seperti itu rangkuman alur pemeriksaan pajak lengkap, terfokus dan juga spesifik. Semoga dapat membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.